Do that one dance, baby. That one dance. Anak-anak semuanya, selamat pagi. Berjumpa lagi di video pembelajaran kita pada hari ini di tema 6, subtema 3 pembelajaran yang pertama. Hari ini kita akan belajar tentang energi alternatif. Sebelum kita membahas materi pada hari ini, kita akan membahas biodata, tujuan pembelajaran, dan materi yang akan kita bahas bersama-sama. Perkenalkan, nama saya Benedikta Ika Puspitarini, biasanya dipanggil oleh Bu Ika. Bu Ika mengajar kelas 3 di SDK Untung Suropati 2. Tujuan pembelajaran kita pada subtema 3 pembelajaran yang pertama hari ini yaitu anak-anak akan dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan energi dengan benar. Anak-anak juga dapat menyebutkan cara menentukan lamanya suatu kejadian dengan benar. Nah, sekarang kita akan membahas materi kita pada hari ini. Kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk dunia semakin banyak, juga karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. Bahan bakar minyak atau BBM adalah energi yang penggunaannya paling besar selama ini. Karena terlalu banyak digali, maka persediaannya semakin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, dicarilah berbagai energi alternatif. Tujuannya untuk menggantikan bahan bakar minyak. Nah, sekarang mari kita pelajari energi alternatif dan manfaatnya. Apakah energi alternatif itu? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun, hingga saat ini, usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Akan tetapi, penggunaannya semakin meningkat. Usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Apa sajakah yang termasuk energi alternatif? Nah, di video pembelajaran kita hari ini, di sini ada berbagai macam energi alternatif, yaitu ada pemanfaatan energi surya, pemanfaatan energi air, dan pemanfaatan energi angin. Ada beberapa contoh energi alternatif. Ada energi panas matahari, ada energi gerak angin, dan energi gerak air. Energi-energi tersebut mudah diperoleh, murah, dan berlimpah. Panas matahari, gerak air, dan gerak angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau disebut PLTS. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau bayu. Biasanya disingkat PLTB.
Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan. Kalian dapat memanfaatkan energi matahari, air, dan angin. Dengan energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Manusia tidak lagi tergantung pada bahan bakar minyak. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Energi alternatif merupakan sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Mengapa perlu energi alternatif? Karena ketersediaan BBM semakin menipis dan berbanding terbalik dengan kebutuhannya. Apa sajakah yang termasuk sumber energi alternatif? Yang termasuk yaitu ada panas matahari, ada angin, dan air. Kemudian, berikan satu contoh penggunaan energi alternatif. Nah, di sini contohnya yaitu menggunakan kompor listrik sebagai pengganti kompor minyak tanah. Nah, kompor listriknya ini berasal dari mana? Yaitu misalnya berasal dari pembangkit listrik tenaga air atau tenaga bayu. Kemudian, apa akibatnya jika tidak ada energi alternatif? Yang terjadi yaitu persediaan BBM dapat habis sehingga berakibat adanya gangguan dalam kehidupan manusia. Contohnya adalah seperti kendaraan yang tidak dapat digunakan karena tidak ada bahan bakar. Begitu pula dengan berbagai mesin pabrik. Angin merupakan contoh energi alternatif. Angin ada di mana-mana. Ada banyak contoh kegiatan pemanfaatan angin. Angin dapat menggerakkan layang-layang. Pernahkah anak-anak bermain layang-layang? Nah, tentunya anak-anak pernah ya bermain layang-layang bersama teman-teman kalian. Bermain layang-layang biasanya dilakukan di tempat yang lapang. Tempat yang lapang membuat kita bergerak lebih leluasa. Tempat yang lapang biasanya banyak angin. Semakin banyak angin, semakin cepat terbang dan gerak layang-layang. Bermain layang-layang juga membutuhkan energi. Semakin lama bermain, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut ini. Kita akan belajar menentukan waktu. Yang pertama, Udin bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.30. Lama waktu dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, anak-anak, di sini kita akan menghitung lamanya waktu. Nah, anak-anak bisa melihat gambar jam yang ada di video pembelajaran ini. Tadi Udin memulai layang-layang yaitu pukul 15.30 atau pukul setengah 4 sore. Maka jarum pendeknya terletak di antara 3 dan angka 4, sedangkan jarum panjangnya terletak di angka 6. Nah, angka 6 ini menunjukkan waktu 30 menit. Kemudian Udin bermain sampai pukul 16.30. Nah, untuk jarum pendeknya yaitu juga sama, terletak di antara 4 dan angka 5. Sedangkan angka 6-nya yaitu menunjukkan waktu 30 menit. Maka di sini Udin bermain layang-layang yaitu selama 60 menit.
Sekarang, contoh yang kedua. Benny bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.45. Yang ditanyakan adalah lamanya Benny bermain layang-layang. Adalah titik-titik berapa menit. Nah, anak-anak bisa perhatikan di sini kedua gambarnya tadi. Tadi Benny bermain layang-layang pukul 15.30, sedangkan sampai selesainya yaitu pukul 16.45. Nah, sekarang kita akan mencari tahu berapa lama waktu Benny saat bermain layang-layang. Nah, tentunya anak-anak sudah mengetahui ya rumus untuk mencari lamanya waktu, yaitu waktu selesai dikurangi waktu mulai. Nah, tadi di sini waktu selesainya yaitu pukul 16.45 dikurangi waktu mulainya yaitu 15.30. Nah, untuk mencari tahu cara menghitung waktu jam, yaitu kita bisa hitung dengan cara bersusun ke bawah, yaitu 16.45 dikurangi 15.30. Nah, anak-anak harus ingat ya, kalau menghitung jam dibuat bersusun ke bawah, anak-anak harus melihat angka menitnya terlebih dahulu. Kira-kira bisa dirubah, maksudnya kira-kira bisa dihitung atau tidak. Kalau waktu menitnya tidak bisa dihitung, maka kita harus meminjam 1 jam. Nah, karena di sini waktu menitnya dapat kita hitung, maka kita hitung secara langsung, yaitu 5 dikurangi 0 hasilnya adalah 5. Kemudian 4 dikurangi 3 itu hasilnya adalah 1. 6 dikurangi 5 juga hasilnya 1. Jadi, lamanya Benny bermain layang-layang yaitu menunjukkan 1 jam lebih 15 menit. Edo bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.00. Maka kita dapat menggambarkan jamnya atau menggambarkan jamnya yaitu seperti gambar berikut ini. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah lama Edo bermain layang-layang. Nah, caranya juga sama seperti tadi ya. Waktu selesai dikurangi dengan waktu mulai. Waktu selesainya yaitu tadi pukul 16.00 dikurangi pukul 15.30. Kita bisa menghitungnya dengan cara bersusun ke bawah. 16.00 dikurangi 15.30. Nah, karena di sini satuan menitnya tidak bisa kita hitung, ya, tidak bisa kita hitung secara langsung, maka kita harus meminjam 1 jam, ya, pada pukul 16. Kita harus meminjam 1 jam. Maka angka 6-nya ini kita coret, ya. Maka berubah menjadi pukul 15.60. Nah, 15.60-nya berasal dari mana? Berasal dari pukul 16. Dan kita meminjam 1 jam. Maka berubah pukul 15.60 dikurangi pukul 15.30. Nah, karena di sini satuan menitnya sudah sama atau bisa kita hitung, maka kita langsung menghitungnya. 0 dikurangi 0 hasilnya 0. 6 dikurangi 3 hasilnya adalah 3. Kemudian 5 dikurangi 5 hasilnya adalah 0.
Maka di sini lama Edo bermain layang-layang yaitu selama 30 menit. Demikian tadi anak-anak pembahasan kita pada tema 6, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Semoga anak-anak dapat memahami pelajaran yang sudah Bu Ika jelaskan. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.